Ya, akhirnya Amerika kembali aktif dan sepertinya persis dengan apa yang kita duga kemarin bahwa di live streaming saya sempat menyebutkan kalau misalkan Amerika mulai aktif berarti kemungkinan kita akan lihat volatility yang semakin luas. Dan persis dengan yang kita lihat pagi ini kita sudah melihat ada gejolak ataupun pergerakan terutama untuk market emas dan juga beberapa indeks saham. Nah, tapi masalahnya adalah beberapa faktor yang mungkin menyebabkan pergerakan tersebut perlu kita perhatikan ataupun cermati, termasuk salah satunya adalah alasan utama kenapa indeks Nikkei mengalami tekanan yang berlarut-larut. Kurang lebih tercatat sudah 3 atau bahkan 4 hari terakhir mengalami penurunan dan sepertinya ini dia ulasannya. Oke, faktor market. Oke, faktor penggerak market yang pertama datang lagi-lagi masalah Greenland. Sepertinya kita belum melihat ada penyelesaian yang bisa dikategorikan disenangi oleh kedua pihak ataupun semua pihak. Ini kaitannya dengan ambisi yang disampaikan oleh Amerika, terutama Donald Trump. Keinginan Trump untuk menguasai Greenland sepertinya tidak bisa dibantah ataupun tidak bisa dicegah. Karena kemarin kita sudah lihat di akhir pekan dipicu dengan kekhawatiran pasar terkait dengan tarif ataupun ancaman tarif terbaru. Dan kali ini pernyataan Trump lebih kecenderungannya adalah bahwa dia tidak lagi mengutamakan tentang perdamaian, tapi saat ini egonya dia itu adalah kaitannya dengan apa yang menjadi target utama dari Amerika dan yang terbaik untuk Amerika. So, kita akan lihat di sini volatility-nya akan semakin meningkat karena semakin tidak pasti ataupun tidak jelas arah kebijakan dari Trump tersebut. Nah, yang kedua datang dari Jepang. Kali ini yang saya soroti adalah dampak lebih luas atau lebih lanjut terkait dengan indeks Nikkei. Karena kalau kita perhatikan dari sejak 1 minggu terakhir ya kalau tidak salah, posisinya adalah cenderung dalam penekanan turun. Padahal beberapa waktu lalu kita sempat lihat rekor tertinggi baru. Kemudian yang kita perhatikan adalah ternyata ini kaitannya dengan yield atau Japanese Government Bond Yield. Nah, di sisi lain, kabar positif tentunya untuk Gold Hunter ini kaitannya dengan Venezuela. Yang kita tahu bahwa Venezuela bukan hanya memiliki cadangan minyak yang paling banyak di seluruh dunia, tapi juga diyakini memiliki cadangan emas yang cukup banyak. Nah, salah satu hal yang mungkin bisa dikategorikan cukup menarik kali ini adalah dorongan untuk investor asing yang mungkin dituju oleh presiden sementara Venezuela dan itu membuat market cenderung bergairah. Dan saya rasa ini bisa kita input atau kita masukkan sebagai salah satu faktor utama bisa saja terjadi kenaikan lebih lanjut terkait dengan emas. Oke, Trump menargetkan bahwa yang saat ini dia inginkan adalah apa yang terbaik pada Amerika. Bukan lagi terkait dengan perdamaian ataupun upaya mendamaikan pihak-pihak yang berselisih. Hal ini menunjukkan kekecewaan Trump karena sudah beberapa kali, kurang lebih dia mencatat 8 sampai lebih dari 8 kali berupaya untuk mendamaikan pihak-pihak bermasalah ataupun yang berselisih, tapi ternyata tidak kunjung mendapatkan Nobel perdamaian. Ya, sepertinya ini alasan yang terlalu dibuat-buat. Tapi yang jelas dari alasan ini disampaikan kepada Presiden ataupun Perdana Menteri Norwegia, dia lebih memprioritaskan tujuan utama yang diinginkan oleh warga Amerika dan dianggap terbaik ataupun bahkan nomor 1. Jadi kalau misalkan lihat seperti ini, sepertinya egonya mulai tumbuh. Dan saya rasa yang paling penting di sini penekanannya adalah dia tidak lagi melihat cara perdamaian itu adalah sebagai jalur yang terbaik. Sehingga ini mencerminkan bahwa banyak pihak melihat ada kondisi di mana Trump kecewa dari Nobel perdamaian, kemudian ada kecenderungan ini akan juga membuat market waspada atau ekstra waspada karena kondisinya saat diinterview oleh CNBC dia mengatakan bahwa dia tidak melihat ada solusi selain menyerahkan Greenland kepada Amerika karena dia nilai Denmark tidak bisa mengamankan diri terutama ancaman dari Rusia ataupun bahkan China, dan yang paling pasti adalah dia mengatakan tidak aman dunia ini kecuali Amerika diberikan kendali penuh ataupun kendali secara seutuhnya untuk menguasai Greenland. So, kunci utamanya di sini saya rasa kembali lagi, kita belum tentu akan melihat ada solusi yang dalam waktu dekat bisa memecahkan ini semua. Terlebih, upaya Trump yang sangat menginginkan terkait dengan Greenland. Kita akan lihat ke depannya, apakah Uni Eropa akan menyerah begitu saja, dan apakah mungkin Denmark akan tiba-tiba menyerahkan kepada Amerika. Sementara kalau kita lihat dari informasi yang saya dapatkan tadi malam, pertemuan yang sudah dimulai sejak 19 Januari kemarin, ini kaitannya dengan Forum Ekonomi Dunia di Davos. Kelihatannya ada beberapa kepala negara yang enggan untuk bertemu Trump, walaupun tadi informasi yang terbaru saya mendapatkan bahwa Trump sendiri membuka diri untuk bertemu dengan beberapa pihak. Kita lihat saja perkembangan lebih lanjut, yang jelas jalur diplomasi diarahkan, tapi kalau tidak,
Ini yang menjadi tanda tanya besar. Apakah Trump akan menggunakan jalur kekuasaan ataupun kekerasan untuk mengambil alih Greenland? Karena kalau misalkan ya otomatis yang akan kita lihat ketegangan demi ketegangan akan kembali meningkat. Dan kali ini patokannya adalah Amerika versus NATO, bukan lagi Amerika Rusia ataupun Amerika Iran. Dan kita akan coba pantau lebih lanjut dengan pertemuan yang digagas oleh Uni Eropa. Ini kaitannya dengan respon atau reaksi dari Uni Eropa terhadap ancaman Trump tersebut. Oke, yang kedua kita lihat dari masalah saham Jepang yang kelihatannya Nikkei sudah turun 3 hari berturut-turut. Secara hitungan ini menandakan bahwa potensi penurunan masih bisa berlanjut. Dan dampaknya apa? Ini pernah kita bahas juga bahwa kondisinya adalah disebabkan oleh 2 faktor. Ada faktor internal, ada faktor eksternal. Faktor internal lebih tepatnya tadinya market berharap terkait dengan kebijakan fiskal longgar dari Takaichi bisa menopang ataupun mendorong pertumbuhan ekonomi. Tapi ternyata investor memiliki pandangan lain. Ini dikaitkan dengan pemilu cepat yang akan dilakukan di 8 Februari dan investor melihat ada kesenjangan ataupun kecenderungan bahwa nantinya ini akan memaksakan diri untuk kebijakan fiskal. Dan sekali lagi yang disoroti adalah disiplin fiskalnya. Kaitannya dengan disiplin fiskal ini, mereka melihat ada kondisi di mana nantinya Takaichi memberikan janji bahwa akan menangguhkan pajak terkait dengan makanan. Yang dikhawatirkan adalah hal tersebut justru malah memicu kepada inflasi yang tinggi dan juga kaitannya dengan kenaikan suku bunga. Ditambah lagi dengan kebijakan fiskal longgar ini berarti Takaichi mau tidak mau menarik utang baru. Dan utang baru ini yang akan melonjak, apalagi kalau misalkan Bank Sentral Jepang atau BOJ tetap dalam jalur kenaikan suku bunga. Anda bisa bayangkan utang yang dilakukan oleh Jepang tiba-tiba membengkak gara-gara tingkat suku bunga yang relatif lebih tinggi. Nah ini yang membuat kenapa saham mengalami penurunan dikarenakan Japanese Government Bond Yield mengalami kenaikan ataupun lonjakan yang cukup tinggi dan termasuk tertinggi sepanjang sejarah. Ya kita lihat ke depan, apakah pemulihan akan terjadi apa tidak. Nah sementara faktor eksternalnya tentunya adalah kerisauan ataupun kecemasan pasar global terkait dengan rencana Trump untuk mengakuisisi ataupun menguasai lebih tepatnya Greenland. Nah kita akan lihat di sini ketegangan demi ketegangan. Kembali lagi terkait dengan apa yang terjadi pada sisi geopolitik kemungkinan akan mengancam risk aset atau dalam hal ini adalah pasar ekuitas global. Sementara itu Venezuela dikabarkan mencoba untuk mendorong produksi tambang emas ataupun pertambangan di Venezuela. Ini kaitannya dengan rencana dari Presiden sementara Venezuela yaitu Delcy Rodriguez untuk menarik investor asing masuk ke Venezuela. Tentunya sudah dipertimbangkan dan diperhitungkan, apalagi mereka masih tetap dalam pantauan Amerika. Kira-kira apakah Amerika akan setuju apa tidak? Yang jelas ada beberapa negara yang harus dicoret oleh Venezuela. Ini kaitannya dengan permintaan ataupun perintah lebih tepatnya dari Amerika. Ada Iran, kemudian ada Rusia, ada China. Itu adalah 3 negara yang jelas tidak diperkenankan oleh Amerika untuk melakukan komunikasi ataupun hubungan dagang dengan Venezuela. Nah, tapi kabar bagusnya adalah kalau misalkan ini yang dilakukan atau dicoba didorong oleh Rodriguez, berarti mereka tujuan utama jelas dari investor asing itu nantinya akan muncullah yang namanya devisa lebih banyak. Dan tentunya kalau kita kaitkan dengan emas berarti akan ada sumber baru, produksi baru. Walaupun kalau kita lihat mungkin saja ini akan sedikit menekan emas karena produksi yang mungkin akan melimpah, bukan berarti ini akan mencegah dari kenaikan berikutnya. Ya artinya lagi kesempatan untuk mendulang ataupun melihat emas mengalami kenaikan lebih tinggi bahkan jauh lebih cepat bisa saja terjadi dalam waktu dekat. Ya dorongan untuk yang terjadi dari sisi geopolitik pun cenderung melihat ada kondisi mungkin target 4.800, 4.900 jauh lebih cepat dari yang diperkirakan. Nah untuk nanti malam kita tidak melihat ada data ekonomi dari Amerika, tapi kurang lebih dari sejak sore hari sampai di jam 11 malam kita hanya akan melihat dari sisi Eropa dan juga Inggris. Inggris akan mengeluarkan unemployment rate yang diperkirakan turun ke 5,0% dari 5,1, kemudian juga PPI Jerman yang diperkirakan turun dari 0 menjadi minus 0,1. Lalu kemudian kita lihat ada pidato ataupun pernyataan dari Gubernur Bailey. Dan terakhir adalah dari Jerman, ya data-data Jerman terkait dengan economic sentiment juga terkait dengan dari kondisi survei bisnis. Jadi kalau misalnya lihat dari semua ini, saya berharap angka-angkanya tidak memberikan rekomendasi yang terlalu signifikan, tapi kalau kita perhatikan ekspektasi rata-rata menunjukkan ekspektasi penurunan. Ya, kecuali untuk Jerman yang diharapkan ekonomi sentimennya relatif mengalami kenaikan. Nah, jadi prioritas utama untuk saat ini
seharusnya tidak lepas dari masalah geopolitik, apalagi sampai nanti malam kita belum lihat reaksi dari pasar Amerika terkait dengan apa yang terjadi di akhir pekan kemarin. So hati-hati dengan segala volatility ataupun gejolak yang bisa terjadi sepanjang hari ini.